Ibu kota negara Nusantara akan menjadi kota yang ultramodern dan membanggakan karena akan menampakkan wajah Indonesia di mata dunia internasional. IKN menjadi peradaban baru di Indonesia dan menjadi kota yang ramah lingkungan serta minim karbon. Sebuah ibu kota yang akan terbangun dengan modern dan tetap menjaga kelestarian hutan di Kalimantan. Ibu kota Nusantara masih dalam proses pembangunan dan akan menjadi kota yang memiliki peradaban baru di Indonesia. IKN Nusantara didesain sebagai ibu kota yang cantik, modern sekaligus hijau. Nantinya ibu kota Nusantara menjadi pusat pemerintahan yang membanggakan karena dirancang dengan sangat bagus dan menampakkan wajah Indonesia di mata dunia. Kepala IKN Nusantara Bambang Susantono menyatakan bahwa ada 5 karakter IKN Nusantara dan pemerintah harus menggenjot pembangunan infrastruktur ibu kota Indonesia ini. 5 karakter ini membuat IKN Nusantara menjadi peradaban baru perkotaan di Indonesia. IKN diharapkan menjadi carbon neutral city pada tahun 2045. Ia mengatakan IKN merupakan kota yang dibangun dengan 5 karakter utama yang mengedepankan kota hijau, pintar, serta pengelolaan sirkulasi perairan yang baik. Bambang Susantono melanjutkan IKN Nusantara menjadi contoh peradaban baru perkotaan di Indonesia yang memiliki 5 karakter yakni green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable. Dalam artian, kota IKN Nusantara tidak hanya menjadi smart city, namun juga jadi green city dan inklusif, sekaligus memiliki warga yang ulet dan berkelanjutan untuk terus maju. IKN menjadi peradaban baru karena merupakan smart city, di mana dalam gedung-gedung pemerintahan benar-benar modern. Misalnya di kantor kementerian memakai gadget canggih dan pengurusan administrasi serta surat menyurat memakai email. Tidak ada lagi berkas-berkas yang bertumpuk karena sistemnya online dan sekaligus paperless. Dengan cara ini maka IKN jadi smart city sekaligus green city karena hemat kertas dan cipta bumi. Dalam usaha menjadi smart city, maka IKN juga memiliki desa digital yang berlokasi di Desa Bukit Raya. Di desa digital ini selain pengenalan manfaat internet dan marketing online, ada juga pengajaran mengenai literasi digital. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar membedakan berita asli dan hoak di media sosial. Di Desa Bukit Raya ini menjadi pusat percontohan desa lain dan diharap semua warga IKN menguasai teknologi dan mahir menggunakan internet. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur mengusung konsep Forest City atau kota hutan. Saat wilayah inti IKN Nusantara didominasi hutan tanaman industri, nantinya pemerintah akan mengembalikan kawasan IKN Nusantara menjadi kota rimba. Dengan didominasi pohon asli khas hutan hujan tropis. Namun, tutupan lahan hijau masih perlu ditingkatkan hingga mencapai 75%. IKN Nusantara bakal mengusung konsep kota hutan, sehingga sebagian besar lahannya harus ditumbuhi pepohonan hijau. Bahwa akan ada pembangunan kawasan hijau di IKN Nusantara sebanyak 70 hingga 75%. Juga ada kawasan persemaian bibit modern di Sepak, Kalimantan Timur sebesar 120 hektar. Kapasitas persemaiannya 10 juta bibit per tahun. Menurut Suharso, tidak ada kekhawatiran bahwa pembangunan IKN berseberangan dengan status Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia. Suharso menjamin bahwa IKN tidak akan mengubah drastis Penajam Pasir Utara menjadi daerah yang gersang pasca proses pembangunan. Jika sudah ada jaminan dari Menteri Suharso, maka tak hanya Bupati Penajam Pasir Utara yang lega, tetapi juga seluruh rakyat Kalimantan. Selama ini mereka takut bahwa datangnya truk-truk dan kontraktor akan membabat hutan Kalimantan. Namun tidak akan terjadi karena pemerintah sudah merencanakan bahwa minimal 70% daerah IKN akan menjadi kawasan hijau. Untuk mewujudkan 70% kawasan hijau tersebut, caranya dengan reboisasi alias penghijauan di Kalimantan Timur ini. Reboisasi dilakukan tidak hanya di daratan tetapi juga di perbukitan. Dengan reboisasi, maka akan dipastikan Penajam Pasir Utara yang nantinya berubah menjadi nama Nusantara akan menjadi daerah asri, sejuk, dan menyenangkan.
Pemerintah membuat konsep Green City pada IKN karena selama ini ibu kota identik dengan tempat yang penuh dengan manusia dan kendaraan, sehingga pengap, macet, dan membuat sesak nafas. Padahal situasi ini sangat tidak sehat dan merugikan penduduknya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, saat ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, akan dibuat kota yang modern tetapi ramah lingkungan. Green City untuk ibu kota masih jarang diaplikasikan di negara-negara lain. Bahkan bisa dikatakan Indonesia menjadi pionir. Oleh karena itu, masyarakat mengapresiasi Presiden Jokowi yang bekerja keras untuk mewujudkan proyek IKN yang hijau dan tidak merusak hutan Kalimantan. Sebuah kota yang hijau, minim emisi gas buangan, sehingga mayoritas penduduknya menggunakan kendaraan listrik, dan ini menjadi proyek jangka panjang. IKN Nusantara menjadi peradaban baru di Indonesia, di mana sebuah kota sangat canggih dan perkotaannya memakai gadget serta jaringan internet, sehingga meminimalisir penggunaan kertas. Selain itu, IKN juga menjadi Grand City dan tetap melestarikan hutan Kalimantan.